Kalau punya rumah berarti kita tinggal di rumah malam. Ya, saya tidak mengatakan apakah punya rumah KPR, rumah kontrak, rumah warisan, tapi maksudnya adalah kita tadi malam ya tinggal di rumah. Berarti rumah kita. Ya kalau kontrak berarti kan selama kita kontrak kan rumah kita. Atau ya apapun ceritanya, yang jelas saya tahu Bapak Ibu tinggal di rumah sendiri, menikmati kehidupan di rumah masing-masing. Nah, memang Bapak Ibu ya rumah ini banyak ya, ada yang rumah sederhana, ada yang rumah mewah, tetapi kita semua menikmatinya dengan keadaan kita masing-masing. Ya kadang-kadang Bapak Ibu kita melihat rumah mewah, yang punya rumah kadang-kadang tidak menikmatinya Bapak Ibu, orang lain yang jadi Bapak Ibu bisa khawatir kalau melihat rumah mungkin mewah tapi banyak yang tidak menikmatinya. Nah, lalu kedua Bapak Ibu tahu angin ya, angin kita tidak bisa, kita hanya bisa merasakan ya, angin bisa kita rasakan dan semua bisa menikmatinya ya, yang kaya, yang miskin, yang bagaimanapun semua bisa mendapatkan angin ya, mungkin rumah mewah tidak ya. Nah, tapi ada juga mungkin orang yang melihat rumah mewah malah dia menikmatinya dengan begitu ya. Nah Bapak Ibu, yang mau kita seringkan adalah tentang yang kelihatan. Rumah kan kelihatan ya, rumah kelihatan. Ini tidak semua bisa menikmatinya, tetapi yang semua bisa menikmatinya seperti yang ini tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu kita mau belajar tentang penampilan, tentang apa yang kelihatan dan bagaimana dengan yang tidak kelihatan. Kita akan belajar dari 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sudah kita bawa itu 2 Korintus 4 ayat 18. Kita boleh sama-sama membacanya Bapak Ibu. Kalau sudah ketemu 3, 2, 1. Sebab kami tidak mendapatkan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini firman yang sudah kita dengar Bapak Ibu. Sekali ini dari saya ulang kita 2 Korintus 4 ayat 18. Demikian teman-teman, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Bapak Ibu, kekal itu artinya adalah abadi ya. Kekal abadi artinya ya yang sudah berlaku atau berlangsung secara terus-menerus. Kekal artinya selamanya. Ya, ada 2 ya tadi, sementara dan kekal. Sementara, kalau sementara, kalau kekal selamanya. Nah, yang menjadi tema adalah bagaimana agar kita sebagai anak Tuhan fokus kepada yang tidak kelihatan. Fokus kepada yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan sementara, yang tak kelihatan selamanya, bersifat kekal. Sejujurnya yang sementara, yang kelihatan yang sementara, yang tak kelihatan selamanya. Contoh yang sementara, yang lain itu kalau contohnya di sekitar
wajahnya mungkin baik dari laki wanita mungkin bisa dilihat kita yang berbeda-beda, kenampakan yang berbeda, itu yang kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan dari waktu angin yang kita rasanya dibuat oleh ya, semua bisa merasakan dibuat angin, walaupun tidak semua merasakan punya rumah mewah. Dibuat angin sama, makanya kalau itu orang sering pergi ke ya jalan-jalan ya, merasakan angin, bagaimana angin di pagi, bagaimana pagi, bagaimana siang dan malam, ya. Karena di sana yang angin yang begitu segar, dan ini perkotaan. Karena di perkotaan ini kalau itu udah banyak polusi ya. Nah, mungkin ya penyegaran juga lah. Melihat yang jarak terlihat ya, kalau ini melihat jarak terlihat ya kita tertarik namanya waktu kendaraan sendiri ya. Nah, banyak bapak ibu yang tak kelihatan tapi selamanya ada. Angin kan adalah hal dari dua. Kita tidak ada angin juga ada. Kalau rumah kan bisa hilang, bisa berantakan, pindahkan ya. Gelombang radio kan ada lama ada dari dulu ya, namanya BBM atau radio ya sampai sekarang ya. Nah, kita nggak melihat prosesnya, nggak melihat gelombang-gelombangnya, nggak melihat gelombang, tapi hasilnya ada. Kalau radio kan ada gelombang radio, ada suaranya, lalu meningkat lagi televisi, ada suaranya, ada terbang, lalu apa lagi, meningkat lagi, bisa video call melalui gelombang kita lihat. Yang bisa kita lihat adalah hasilnya. Jadi kalau itu ada percaya mengatakan percaya atau tidak seperti kalau itu nggak ada tabelnya. Tapi gelombangnya yang di bawah ini. Sekarang pertanyaan, Bapak Ibu terhadap yang kelihatan ini, bagaimana kepercayaan kita? Ya. Percaya nggak kita bahwa ada yang tak kelihatan yang berproses? Ya contoh di bawah ini, yang saya ini, yang nggak nampaknya gelombang-gelombang, tapi suara saya sampai kepada kita semua baik. Nah, bagaimana kalau kita Bapak Ibu? Dari kita tahu juga di sekitar kita Bapak Ibu ada malaikat, ada Tuhan. Percaya nggak Bapak Ibu? Hantu juga ada. Tinggal iman kita bagaimana? Jadi pada contoh ya, yang tak kelihatan, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, Bapak Ibu udah lihat hasilnya. Ini seperti video call. Apalagi yang inti yang mau kita belajar adalah bahwa kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Kita nggak lihat, Bapak Ibu, ya, kita nggak lihat, tapi kita merasakan. Nah, kalau itu bisa kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Masih di lembaran yang sama Bapak Ibu. Di lembaran yang sama ya. Nah, saya akan baca kita 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, karena Tuhan kan membuktikan kedua-duanya. Seperti kepada Thomas ya, Thomas tak percaya. Kalau melihat tangannya yang berlubang itu, dia percaya. Akhirnya dia tunjukkan. Jadi ada dua di situ. Tak kelihatan Tuhan hilang ya, nampak masuk keluar tidak nampak. Lalu orang tidak percaya.
eh, Bapak Ibu saat ini tentu semua punya persoalan masalah ya. Ini kembali kan ke situ juga Bapak Ibu ya, persoalan masalah. Bila kita fokus kepada masalah, maka yang ada terus frustasi, ya tidak, ya sampai ada yang bunuh diri ya kalau fokus kepada persoalan. Ya tidak dipungkiri Bapak Ibu, memang sekarang ini persoalan semakin banyak, semakin rumit. Persoalan apa aja dengan yang kelihatan ya, ini fokus kepada yang kelihatan. Persoalannya ya, persoalan yang kelihatan itu persoalan anak-anak. Sekolahnya kan ada zonasi, ada jalur prestasi, ya kita tinggal di suatu daerah, anak kita tidak masuk zonasi itu karena sudah penuh dengan prestasi yang masuk. Persoalan setelah tamat bekerja, ya persoalan itu kemudian sudah bekerja, apalagi mencari pasangan hidup lagi, semua itu kelihatan. Nah, gimana siap kita orang tua sebagai anak juga, ya ketika orang tua menghadapi persoalan juga, ya persoalan kelihatan, ya anak juga bukan berarti dia tidak berusaha, ya. Nah, suaminya dijualkan terus tadi belum ada perubahan. Istri juga seperti itu. Yang bertangga, ya kadang-kadang karena pagar ya, pagar karena punya televisi yang baru atau punya kendaraan yang baru, persoalan juga Bapak Ibu, ya belum lagi keluarga dekat ya. Ini bertambah ya dari kita keluarga kepada keluarga lagi. Nah, uang lagi Bapak Ibu, persoalan itu uang. Ya, kalau dulu ya saya merasakan itu kalau ada kebutuhan kan bukan beras ditukar dengan ubi atau dengan lauk atau sayur dulu. Jadi bukan uang. Kalau sekarang itu mempermudah pakai uangnya. Malah berpikir lagi, tinggal transfer uangnya nggak nampak tapi uangnya muncul. Ini nggak kelihatan juga Bapak Ibu, ya. Nah, kita akan transfer uang atau kita akan transfer uangnya nggak nampak dikirim, tapi nggak nyampe kita bisa lihat ya saya ambil tapi lihat ya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu gimana ya? Kalau kita fokus kepada masalah tersebut, maka frustrasi yang ada, baik kita orang tua, anak kita juga yang ingin ke sekolah atau apapun yang menjadi keinginan kita, ya. Kalau tidak kita dapatkan, kalau kita katakan harus ke situ, ya harus ke situ. Saya harus sekolah di situ, atau saya harus menikah dengan dia. Kalau enggak saya bunuh diri. Ini pernah saya seperti itu. Saya harus sama dia, dia udah selesai. Harus ke situ, dengan kita nggak tahu apa motivasinya tadi. Itu ada baru. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu kita perlu dengan persoalan masalah yang semakin rumit ya. Maka marilah kita fokus kepada yang tak terlihat. Kita menikmati bersama dengan yang tak terlihat. Yaitu apa yang tak terlihat? Itu adalah dari bidang kita ya. Nah, kasih karunia Tuhan, kasih karunia. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi ayatnya 2 Tesalonika 2 ayat 16. Bisa dimunculkan dalam skrip 2 Tesalonika 2 ayat 16.
Kenapa ya? Saya bacakan ya. 2 Tesalonika 2 ayat 16 demikian firman Tuhan, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dan lagi, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita yang kasih karunia-Nya, ya, kasih karunia. Kalau saya lihat di terjemahannya Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan itu adalah pemberiannya, hadiahnya atau kebaikannya, pemberian hadiahnya, kebaikannya, atau pertolongan atau kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita dari hari ke hari kita bisa bertahan sampai hari. Itulah kasih karunia. Itu artinya secara umum, kasih karunia, kekuatan pertolongan yang diberikan kepada kita untuk menghadapi menjalani kehidupan kita hari-hari sampai saat ini. Itulah kasih karunia. Itulah Bapak Ibu yang kita fokuskan. Nah, persoalan atau masalah itu ya penting dalam hidup kita. Tujuannya apa? Untuk menuntut kita, ya, untuk menuntut kita kepada pemberitaan Injil, ya, menuntut kita kepada pemberitaan Injil. Dia ada keluarga yang pemberitaannya lewat persoalan anak-anaknya, persoalan suami istrinya, persoalan dengan keluarga, persoalan tangga. Tuhan ciptakan keluarga supaya kita menjadi pelaku firman, menjadi penyampaian Injil, yang kalau Injil. Nah, ini kita sudah sering dengar kalau ya Injil. Injil itu adalah kabar baik, ya. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang kerajaan Allah, keselamatan atas dasar iman kita kepada Kristus. Itulah kabar baik yang kita akan sampaikan. Itu yang kita sampaikan melalui persoalan kita ini. Ya, ini di Perjanjian Baru, ya, yang dituliskan oleh tokoh Alkitab, 4 orang, ya, cerita tentang Yesus. 4 orang cerita tadi isinya bersamaan. Ya, disebut juga di sinopsis, di bawah sinopsis. Siapa lagi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita baca 4 buku ini sama ceritanya, saling melengkapi. Yang luar biasa, ya. Masa ada orang menceritakan suatu cerita itu sama, mirip dari awal sampai akhir. Nah, itulah kabar baik. Itulah kabar baik yang menjadi tugas kita di keluarga. Ya, ketika anak kita punya persoalan dengan keluarga, dengan ekonomi, dua lah, ya, kita nasihatlah yang kita sampaikan. Nah, ketika kita mendapatkan pemilu, sebenarnya yang paling berpengaruh, yang paling berpengaruh adalah kita, karena kita yang harus terlebih dahulu. Kalau kita menasihatkan anak kita, tentu kita harus sabar, lebih sabar lagi. Nanti kita dulu mulai. Nah, ketika kita melakukannya, ketika kita melaksanakan terus-menerus, yang terjadi apa? Anak kita akan mengikuti keluarga itu. Ini kalau tadi orang ini nanti Deo ya, Wah, Ibu baru pulang dari ya. Mereka ini dan gue ini udah bisa menyusun tangga. Ya, dan saya juga. Nah, sedikit ini menyusun tangga. Kenapa?
kita menyatakannya, itu kita juga pada umatnya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak salah, tidak heran kalau nanti suatu saat anak terlalu besar, kita lihat kesabarannya, keuripannya melebihi kita. Ya, contoh jadi langsung aja, anak kecil dia langsung bisa masih kecil nanti betul lagi kita apa lagi 25. Ya, mungkin karena bakteri dilihat seperti itu. Dipanggil salah satu gereja, yo, latihan di sini semua ya. Itu hasilnya loh, meski tidak berdua, dia supaya selalu bagi Tuhan nanti. Bapak Ibu, persoalan yang sedang kita alami sekarang ini masih di pertengahan jalan, masih berproses. Teruslah kita jalan. Nanti kita tahu endingnya baru. Yang kita ingat dengan kita lihat endingnya ya, endingnya nanti. Sekarang masih berjalan lalu kita terus, gitu ya. Nah, contohnya gini. Ketika Yesus kan melayani sekitar dia hidup sekitar 30 tahun, ya, sampai 30 tahun. Setelah itu berakhirlah tugasnya di dunia. Nah, ketika disalibkan ada 2 orang sampingnya, di kiri dan di kanan. Saya nggak tahu namanya. Tapi yang di kiri penjahat dan di kanan penjahat, sama-sama penjahat juga. Nah, tetapi di akhir kehidupannya antara kiri dan kanan, yang kiri ini penjahat yang tidak mau bertobat, masuk neraka. Yang di kanan bertobat dia pasal ini, sehingga bersama dengan Tuhan. Nah, makanya kalau Ibu firman Tuhan katakan, itu kan Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang mengatakan kau bersama aku ini terus saja, berarti kau sudah bersama dengan aku di surga. Sama-sama jahat. Makanya di firman Tuhan juga katakan kepada kita, karena ini masih berproses, kita jangan menghakimi. Kenapa? Itu tugas Tuhan. Ya, buktinya Bapak Ibu. Cobalah sama-sama penjahat di kiri dan kanan. Sama-sama penjahat. Ya, tapi tidak diceritakan kejahatannya. Yang mau difokuskan kan gimana tentang bisa Yesus. Di akhirnya, ya, nah, di akhirnya yang satu selamat, yang satu ini tidak. Kenapa? Karena di akhirnya yang satu bertobat, yang satu tidak. Nah, kalau itu kita jangan menghakimi, karena penghakiman milik Tuhan kita. Ya, nah, pertanyaan, di bumi itu ada hakim ya? Ada hakim. Lalu bagaimana caranya kalau kita tidak, kalau dikatakan tidak boleh menghakimi? Bagaimana cara mengingatkan saudara kita, anak kita semuanya yang rasanya bersalah? Nah, Bapak Ibu, ada dua pengertian menghakimi di sini. Ya, 2. Yang pertama, menghakimi dengan nuansa positif, satu negatif. Ya, kalau yang positif itu menegur dengan belengah lembut, ya, dengan lembut. Yang tujuannya untuk meluruskan yang benar, meluruskan yang salah. Tapi kalau yang menghakimi yang nuansa negatif, berarti itu menjatuhkan, ya, apalagi meremehkan, ya, mengingatkan dengan kasar, ya. Jadi tujuan menghakimi yang bernuansa negatif itu menjatuhkan, meremehkan, ya, tidak bermaksud untuk meluruskan, tapi menjatuhkan. Oke, itu yang disebut jangan menghakimi. Tapi yang positif itu yang menegur, itu adalah tulus untuk mengingatkan. Itu yang ada kan firman Tuhan di Yeskiel 3
ayat 16 sampai 19. Ya, Yesus 33 ayat 16 19. Kalau Bapak Ibu baca, intinya adalah kalau kita melihat saudara kita berdosa, bersalah, kita tidak tegur, tidak kita tegur, itu orang jahat ya. Nah, kalau jahat itu kita tidak tegur, kita biarkan, maka Tuhan akan nanti menghukum kita, tugas kita itu. Tetapi kalau kita sudah tegur, dia juga tetap melakukan kesalahannya, kejahatannya lagi, kita tidak dihukum lagi, kita sudah bebas dari hukuman. Jadi kan kayak berkebalikan lagi ya, berlawanan. Kita tidak boleh menghakimi, tetapi di dalam firman Tuhan Yesus kan kita harus menegur ya. Nah, jadi kalau itu ya menghakimi dengan tujuan untuk meluruskan itu boleh. Ya, teman-teman harus seperti itu. Tetapi kalau untuk menjatuhkan, enggak, itu tugas Tuhan. Berarti orang penjahat yang diberikan Yesus, kan itu endingnya Tuhan menghakiminya. Yang satu tetap dia di jalan yang bengkok, yang satu salah. Nah itu apa itu? Nah, jadi yang menjadi tugas kita Bapak Ibu adalah ya tetaplah melakukan apa yang tak kelihatan itu. Yang berharap dari tak kelihatan kasih karunia Tuhan itu yang kita harapkan. Jadi, nah buat kita lah teruslah melakukan yang terbaik, teruslah mengerjakan pekerjaan kita sampai nanti di akhir. Nah kita nggak tahu akhirnya nanti bagaimana. Seperti penyaliman itu ya, penyaliman itu. Bapak Ibu, kemarin kami di perwakilan STEM ada sudah keluarga ini termasuk juga pengurus gereja ya. Gereja mereka sering menyampaikan pertemuan juga gitu. Dan kesaksian mereka semalam adalah begini, ada anaknya yang paling kecil kalau salah kecil, anaknya pintar penari balet, lalu dia sering mengikuti perlombaan dalam penghargaan dan juga ya ranking di sekolah. Lalu anaknya di tahun ini tes tidak masuk melalui undangan jalur mandiri, jalur sendiri, jalur prestasi, tidak lulus tes, jalur tes juga tidak lulus. Nah, jalur ketiga namanya jalur mandiri. Ini biayanya mahal sekali karena bapaknya pun belum skill. Kalau dulu juga praktik masih bisa, sekarang belum skill berarti. Tak mampu lagi dari segi finansial. Lalu dia cari informasi kan ada, kalau itu ada Universitas Pelita Harapan ya, oke. Itu kasih beasiswa untuk semua. Yang ini sering teman-teman sering bilang saya kalau ada, nah itu lagi UPH. Tapi harus tes Bapak Ibu, tesnya ini yang sering orang tidak lulus. Nah, ketika tes anaknya ini nggak lulus juga, lalu mamanya telepon orang UPH. Nah saya kok nggak lulus, padahal nilainya katanya rumahnya nilai 85 lulus, anaknya nilai 88 nggak lulus. Tidak ditanya orang UPH-nya, sudah ibu jurusan, sudah selesai jalur penerimaan, jalur prestasi. Nah tentu ibu ini karena memang sering jalan dia dua terus kalau itu berdua, artinya menjadi berdua dia akan dikeluarkan oleh yang tertegang ini kasihkan tahunnya. Tuhan memang
tetap supaya kita menyadari bahwa kita ada kasih karunia yang menyertai kita. Dari ya itulah pemeliharaan Tuhan itu. Nah, ada juga lalu ini juga kebenaran ya, ini cerita dari pengusaha Bangladesh itu pamflet ya, bukan pamflet tapi yang dari tanya ya. Ini tapi swastanya ya, bukan dari pemerintahnya, Bangladesh. Jadi dia swasta dipanggil untuk mengerjakan dari rumah. Yang punya rumah ini pemilik pabrik Mercedes-Benz. Nah, ketika dia kerjakan selesai lalu dibayar, dia pulang. Ya, pulang. Seminggu kemudian kita telepon yang punya rumah ini, Pak, apakah ada masalah yang saya kerjakan? Enggak, Pak, bagus. Seminggu lagi dia telepon lagi, Pak, bagaimana pekerjaan saya? Perlu saya ke sana pertama saya bocor? Enggak baik, Pak. Ya, terus berulang-ulang. Lalu suatu saat perusahaan ini kan Mercedes-Benz kan kalau itu penjualannya kan tidak begitu besar seperti Toyota ya, bangsanya cepat masalahnya. Oh ini lambat. Nah, gimana caranya supaya masalahnya lebih cepat, lebih berkembang ya? Kita harus mencari orang yang rajin, yang kuat untuk memupuk kepercayaan dari konsumen kita. Ya, artinya orang yang menjaga terus hubungan baik. Ya, pelanggan harus puas dengan pekerjaan. Lalu apa yang terjadi? Ya, kalau itu dipanggil atau dari dipanggil dari general manager katanya, cerita general manager dari pabrik Mercedes-Benz. Kenapa? Karena dia membutuhkan orang yang terus-menerus mencari. Jadi yang lainnya kan pasti diperhatikan masa tukang keliling yang kita cari padahal mobil kita mahal. Dia nggak tahu apa selain menyambung leleng. Ya Mercedes-Benz lebih mahal. Ya nggak apa-apa kan? Yang kita butuhkan ahli, ahlinya kan udah ada semua. Di pabrik itu udah ahli masalah sudah ada semua. Tinggal sekarang dengan mencari orang yang bisa menjaga hubungan baik. Nah itu adalah yang tahu ini. Nah di waktu itu yang ini juga ada tukang kiri. Kalau ini kiri, yang kiri. Yang bisa pertama yang pertanyaan yang masuk kiri, karena bagus kan? Oh ini masuk kiri. Beda. Nah artinya waktu itu persoalan yang ada itu yang kita bandingkan dengan orang lain. Itu persoalan kita, bukan kita dengan Tuhan. Anak kita ini atau kita atau kalau kita mau kemana Tuhan arahkan? Buat kita. Jadi nyambung dengan persoalan yang ada dari kita. Apapun itu, masalah tadi saya bilang, anak kita apapun persoalannya, suami istri keluarga, anaknya, itu adalah alat cara Tuhan untuk memperdayakan kita supaya kita mengenalkan kasih karunia Tuhan yang sudah disiapkan untuk kita. Dua contoh dari bawah. Dalam pekerjaan BUMN ya, jadi itu BUMN. Apapun pekerjaan kita, jadi pengelola dulu. Mestinya kan, kalau tentang mesin harus dari sarjana teknik dari IGB, dari UI, kan juga dari USU, dari mana? Ternyata bukan melihat, nggak tahu sama dari mana. Ya, ada lain atau yang tadi yang bisa menjaga. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa baca lagi di Ayub ya, Ayub 12.
ayat 7, ayat 12. Ayat 12, ayat 12, ayat 12, ayat 7 sampai 9. Ayat 12 ayat 7 sampai 9. Ayat 12. Boleh kalau ada yang baru dapat bisa dibaca kita ayat 12 ayat 7 sampai 9. Ayat 12 ayat 7 sampai 9. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan mencerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukannya? Nah, kalau itu kita bisa melihat burung ya, burung di udara. Kita bisa belajar kepada burung di udara, belajar kepada bumi, bahkan kepada ikan di laut. Nah, apa yang tidak kelihatan di sini ini? Sambil mencari pertanyaan jawabannya saya baca sekali lagi. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Yang mengajar kita binatang itu. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan? Bapak Ibu, kita tidak melihat ternyata yang melakukan sekolah Allah, tangannya yang terlihat. Kita disuruh belajar makhluk yang ada di dalam bumi itu bahkan kepada bumi orang itu. Nah, kenapa? Karena itu adalah Tuhan yang melakukan hal itu. Harus fitrahnya Tuhan. Bapak Ibu, yang terakhir ada ilustrasi begini juga tentang pelajaran pembinaan orang tua. Ada 2 ekor kakak, ini sudah pernah dengar juga. Ada 2 ekor kakak. Kakak ini jatuh kepada dalam alunan kue. Alunan kue kan kalau di apa tuh dia itu kan akan mengental ya. Nah, jadi dua-duanya jatuh ke dalam alunan kue. Alunan kue ini tempatnya kan biasanya dari yang licin-licin ya, karena licin atau dari aluminium atau dari plastik ya. Nah, yang satu mengatakan begini, ayolah terus berenang supaya kita bisa selamat. Nah, kalau nanti ada orang bisa bagian kita bertahan. Yang kamu bilang tak mungkin kita selamat. Bibitnya licin, tinggi lagi. Yang atas dengan wadahnya pasti yang kecil melihat ya wadahnya tinggi, licin. Ya mustahil kalau bisa kita lompat. Berarti kalau kita terus berenang mencari, yang satu kalau yang satu, yang satu enggak. Dia berharap nanti pasti ada orang yang menolong kita, bertahan lah. Bapak Ibu, sampai akhirnya nggak ada juga yang menolong. Tetapi kalau yang satu udah keburu mati, yang satu punya harapan, punya keyakinan dia akan selamat. Dia terus berenang sepanjang malam, sepanjang malam.
Ketiga, karena kan Laras suka memberikan dunia. Dia akan Laras dia langsung makan. Dia setamat langsung dapat makan lagi. Jadi artinya orang ini bertahan terus dan juga yakin dengan perlakuan